Halo, assalamualaikum semuanya. Namaste, aku Hanita. Berjumpa lagi di my YouTube channel. Dan di kesempatan ini saya ingin membahas sebuah topik yang unik, menarik, dan sedikit berbeda dari sebelumnya. Yakni saya ingin menunjukkan beberapa koleksi kristal yang saya punya. Saya akan membahas sedikit tentang kristal healing. Juga saya akan membahas beberapa benda spiritual atau tools, sarana penyembuhan native indigenous healing modalities yang saya dapat hasil hunting kemarin waktu saya berlibur ke Sedona, Arizona. Mau tahu lengkapnya? Stay tune in this video. Jadi kalau untuk mau cerita kristal pertama yang saya punya sebenarnya tuh udah dari Indonesia ya. Sejak saya di Jakarta itu sudah mulai hunting dan tertarik dengan kristal healing, mulai melirik tentang kristal ya. Jadi video ini sama sekali tidak diperuntukkan untuk berpartisipasi dalam demam batu akik di Indonesia ya. Jadi kristal yang saya bahas di sini adalah gemstone yang sebenarnya tidak pernah punya masa-masa booming, tidak pernah punya masa-masa demam, masa-masa anjlok lagi. Bukan seperti batu akik yang sekarang lagi heboh di mana-mana, tapi kristal gem ini atau gemstone selalu punya peminatnya sendiri, peminat setianya dari masa ke masa, dan aku pikir ini akan long lasting. Jadi back to my first crystal ever adalah selenite rose. Ini aku beli di Layurveda, punyanya Bapak Anand Krishna dan Ibu Maya. Dan ini si kecil ini kayak dulu tuh waktu beli masih putih-putihnya tuh masih kelihatan jelas ya, tapi karena sudah usia, jadi harusnya kalau kalian lihat selenite rose yang masih baru banget itu harusnya serabut-serabutnya tuh kelihatan jelas banget. Tapi di sini karena udah bertahun-tahun, jadi agak buram dan agak kayak fade away gitu. Terus tentang kristal healing itu sendiri, aku sama sekali nggak melihat ini sebagai sebuah hal yang klinik, kafir. Aku belajar secara scientific dan benar-benar riset sendiri untuk mengetahui sebenarnya apa itu kristal, apa isinya, dan bagaimana cara kerjanya. So, talking about that, aku akan menunjukkan beberapa hal yang sudah aku baca dan sudah aku pelajari, sehingga untuk kalian yang menonton, apabila tertarik, kalian juga bisa memulai melakukan riset sendiri. Salah satu yang membantu banget buat aku belajar tentang kristal adalah ini, teman-teman. Ini adalah sebuah film dokumenter tentang bagaimana proses pembentukan kristal itu terjadi, dan film ini bagus banget, dikemas tidak begitu lama, jadi tidak bikin bosen, dikemas hanya kurang lebih 30 menit. Dan aku sangat terbuka sekali wawasannya setelah menonton film ini. So I really recommend this movie to you. Aku nggak tahu ya bisa didapat di mana. Coba kalau kalian hunting, mudah-mudahan dapat. And then banyak sekali buku-buku tentang crystal healing. Bisa diriset sendiri, bisa kalian hunting sendiri buku-buku yang second. Ini salah satunya adalah ini. Dan aplikasinya juga ada banyak, salah satunya juga ditaruh ya, dipadukan dalam sebuah crystal spread. Satu orang atau satu pasien tidur terlentang atau tidur tengkurap, terus kristalnya dijembrengin di seluruh tubuhnya dengan aturan tertentu sesuai dengan cakra-cakra ataupun keluhannya. Dan ini yang terakhir adalah buku yang lagi aku baca. Karena aku tinggalnya juga deket banget sama perpustakaan, alhamdulillah, sehingga aku kayak tiap hari kerjanya selalu ke perpus, belajar, pinjem buku banyak banget, dan belajar hal-hal yang sangat bikin aku haus gitulah. Jadi ini kerjaan gue sehari-hari kalau misalnya nggak ada anak-anak dan suami di rumah. Aku belajar ini, aku lagi now reading ini tentang epic tales, classic heroes, segala mitologi mulai dari Rome, Greece, Egypt, Babylon, segala macam. This is so fun karena kita bisa tahu apa itu makna piramida, kita bisa tahu apa itu simbol dari
dragon atau naga. Jadi terlepas dari bagaimanapun kita dibesarkan secara religius, kita bisa membuka mata lebih lebar lagi, kayak jauh melampaui masa-masa peradaban sebelumnya gitu. So for now, I am more like really open-minded and really awakened. Dan aku jadi tahu bahwa kita ini selalu dikelilingi dengan simbol-simbol sakral yang ternyata itu ada maknanya. Salah satunya gini, kristal itu nggak akan aku bahas satu-satu. Ini buat apa? Ini pusat pertambangan atau pusat miningnya gimana? Aku nggak akan sempet karena ini akan memakan sangat banyak waktu. Aku hanya sebutin beberapa aja. Jadi intinya, buatku pribadi, kristal adalah penyerap sampah. Oke, jadi misalnya selama ini aku selalu mengedukasi tentang essential oil. Essential oil untuk kesehatan kita adalah the giver. Mereka dari plant atau tumbuhan yang punya molekul yang volatile, dan mereka sifatnya adalah pemberi. Saat kita memakai essential oil, maka essential oil akan mengorbankan dirinya atau menguapkan dirinya untuk supaya bisa masuk ke tubuh kita dan membuat kita sehat. Oke, jadi molekul itu hilang sama sekali. Jadi oil itu adalah sesuatu hal yang tidak sustainable, tapi sangat baik untuk kesehatan, sangat baik untuk kesehatan mental, kedamaian, ketenangan, but mereka sumber yang habis gitu ya. Jadi mereka kita pakai, oilnya masuk ke tubuh kita, menyatu dengan sel-sel tubuh kita, and then it's gone. Mereka berkonversi menjadi bentuk energi yang lain sehingga kita sehat. And then kebalikannya, kalau kristal seperti yang ada di tanganku ini, Tiger Eye, which is I made it by myself and I'm so loving it, atau lapis lazuli, aku ini bikin juga. Pada saat aku pakai ini, atau apapun lah ya, kita lagi milih hari itu mau pakai apa, hari yang lain pakai apa. Cara kerjanya adalah dia menerima, dia bukan memberi. Interaktif lah ya, kristal itu kayak interaktif. Tapi mostly dia menerima dan menyerap apa-apa yang ingin kita lepaskan gitu. Kalau buat aku, kristal lebih sustainable, sumber penyembuhan yang lebih sustainable dari essential oil. Tapi memang PR aplikasi atau PR perawatannya juga lebih banyak. Tidak sesimpel make, oles-oles, terus pergi selesai, nggak gitu. Kristal harus terus-menerus di recharge, karena kalau mereka dalam tempo tertentu tidak dibersihkan atau di clearing energi atau di recharge, maka bisa pecah, bisa retak, atau malah si pemakai merasa sangat uring-uringan, merasa sudah sangat tidak nyaman sekali, atau malah pusing atau mengalami gejala-gejala yang negatif. Itu tandanya kristal yang dia pakai sudah sangat overload. Karena seperti microchip yang ditanam di komputer atau di USB, kristal sistemnya adalah sama. Dia punya beberapa space lah untuk menyimpan memori-memori negatif atau trauma atau keluhan-keluhan atau segala penyakit yang kita punya. Mereka menyimpan itu di susunan-susunan mineral di dalam sini. Dan seperti USB atau seperti komputer, space mereka bisa habis. Dan kalau space mereka sudah habis, mereka sudah nggak bisa lagi kita jadikan channel untuk penyembuhan. So ini meskipun sustainable, kayak satu kristal ini bisa akan saya punya sampai mungkin saya mati gitu ya, bertahun-tahun ke depan, tapi tetap harus dibersihkan, di-recharge dalam tempo beberapa bulan atau beberapa minggu kalau memang sering saya pakai buat saya sendiri atau untuk klien-klien saya. Oke? Dan apapun yang saya sampaikan di sini sifatnya hanyalah teaser atau recap. Info yang paling lengkap dan lebih detail lagi pasti bisa kalian cari di training-training tentang crystal healing atau buku-buku atau online course yang saya rasa pasti sudah cukup banyak di Indonesia ya. Salah satunya yang rutin mengeluarkan training tentang crystal healing adalah Ayurveda, dan banyak sih lainnya. Kalau emang mau browsing pasti dapat untuk crystal healing. Aku akan tunjukin beberapa yang favorit aja ya.
Ini kristal-kristalku biasanya aku simpan di dalam satu abalone shell. Abalone shell itu semacam kayak moluska gitu ya, binatang laut yang pada saat dia sudah meninggal, pada saat dia sudah mati, shellnya itu dipakai untuk perhiasan, untuk pajangan, dan untuk peralatan atau sarana penyembuhan juga, karena abalone shell dipercaya menimbulkan rasa tenang pada saat kita melihat gradasi warna ciptaan Allah yang ada di dalam sini. Gradasinya tuh kayak silver metalik, kayak indah banget, antara kayak metal tapi dia bukan metal. Jadi luar biasa sekali struktur abalone shell yang bisa kita lihat di sini. Jadi misalnya aku lagi pada satu hari aku pengen pakai black tourmaline untuk misalnya menghindari pengaruh energi negatif. Ini si my tiny black tourmaline, tapi efeknya luar biasa kalau emang aku bisa tune in dan bisa connect dengan si black tourmaline. Kemudian aku punya jasper. Terus this is a very beautiful one. Aku punya black obsidian. Kemudian citrine. Terus yang aku pakai sebagai jewel adalah moldavite dan shungite. Shungite untuk menyerap radiasi dari alat-alat elektronik, dan moldavite ini untuk perubahan hidup atau kristal motivational ya, kristal untuk pemrograman pikiran dan juga untuk koneksi ilmu psychic atau kemampuan psychic ability yang lebih besar lagi. Yang aku pakai ini biasanya adalah lapis dan tiger eye. Mereka sangat ringan, sangat ready to go, sangat praktis sekali makainya, dan aku suka banget karena kita nggak perlu kehilangan mereka ya. Beda kalau bentuknya kecil-kecil kayak gini, bisa aja jatuh di jalan atau kayak gimana. So ini kayak bukan jimat gitu ya, tapi bener-bener kalau aku bilang adalah microchip yang mereka punya sifat dan karakteristik tertentu yang bisa menyerap hal-hal yang pengen kita lepas ya, amarah, kekhawatiran, rasa cemburu, yang jelek-jelek, energi-energi yang vibrationnya itu low. Itu sih kalau aku lihat lebih ke kayak gitu. Kristal adalah menerima apa-apa yang perlu kita buang, sedangkan essential oil adalah memberi untuk bisa menghasilkan oksigenasi yang lebih baik ke tubuh kita. So kombinasi atau penggunaan essential oil dan kristal secara bersamaan buat aku, setelah aku rasain, lebih luar biasa bagus efeknya dan luar biasa jauh berkali-kali lipat lebih enak rasanya, karena kita nggak hanya mengkonsumsi atau hidup dengan essential oil terlalu lama kayak bikin aku kayak hidup in a tiny box gitu ya. Sedangkan pada saat aku kembali belajar kristal dan beberapa modality lain atau sumber-sumber penyembuhan lain, kayak kita merasa manusia punya potensi yang tidak terbatas. Buat aku pribadi, kristal yang menjadi favoritku adalah aragonite, karena aragonite ini sangat kuat sekali untuk bikin aku grounding. Kalau mau cerita singkat, sebagai clairsentient atau sebagai seorang yang punya psychic ability, aku sering sekali pop out dari tubuhku ya, entah kayak melakukan perjalanan astral kemana, atau entah tiba-tiba mendownload sesuatu informasi, atau daydreaming, entah memikirkan ide atau event atau kelas baru atau rencana masa depan, melayang pokoknya. Jadi melakukan perjalanan astral, tiba-tiba meninggalkan tubuhku sendiri, sehingga kayak aku susah untuk grounding, mengingatkan dan kembali bahwa hey, you are now in this body, you are now have daily errands, daily chores, and you gotta do that laundry, or you gotta cook dinner for your family, or you gotta pick up your children. Jadi kayak gitu, dualitas yang aku punya sebagai seorang manusia dan sebagai jiwa yang advance membuat aku kadang-kadang bingung, dan kadang-kadang kayak kewalahan sih, pernah kayak kewalahan juga karena aku merasa bingung aja gitu, kayak gimana ya, kayak jet lag. Nah, aku tuh ngalamin kayak mental jet lag atau psychic jet lag karena aku pop out luar biasa sering dari tubuhku. So, aku mendapatkan informasi kalau aragonite sangat baik untuk grounding. So, pada saat aku
fokus dan menanamkan intention, dan sambil berdoa, Bismillah ya Allah, dengan aku berkontak dengan molekul-molekul atau mineral-mineral di dalam aragonite ini, aku bisa lebih grounding, bisa lebih mengurangi frekuensi kejadian out of body experience-ku, dan bisa menjadi manusia normal yang lebih normal dari biasanya. Jadi kita lahir bisa dihitung ya berapa tahun ya. Aku lahir 32 tahun yang lalu. Kalian mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. But this little body, do you know how old they are? Mereka sudah secara kosmik hadir di alam semesta ini entah beribu-ribu atau berjuta-juta tahun lamanya. Mereka menyimpan begitu banyak informasi kosmologi yang sangat kuat, dan mereka berinteraksi dengan semua elemen-elemen alam lainnya. So, sama sekali nggak ada isi jin, sama sekali nggak ada kemampuan mistik apalah atau benda pusaka dari arwah siapa. But this is just purely a very very powerful cosmic stones atau benda-benda planet atau benda-benda elemental yang sudah hadir di dunia ini jauh mendahulu kita gitu, jauh sebelum kita. Jadi hal-hal dan kekuatan-kekuatan yang mereka punyai, kapasitas-kapasitas yang penyembuhan yang mereka punyai, murni adalah karena mereka bagian dari Mother Earth yang sudah sangat lama hadir gitu, atau bahkan mungkin bagian dari meteorit-meteorit yang sudah lama datang ke sini gitu, dan mereka punya kapasitas dan modalitas yang sangat powerful. So I think that's the biggest point that you need to know, okay? Kemudian kalau untuk ngomongin masalah pembersihannya, ya, kalau kristal tidak dibersihkan, kristal tidak dirawat, maka they are useless. Mereka tidak bisa dipakai dan mereka kayak batu di jalan aja gitu ya. Sudah molekul-molekulnya sudah penuh semuanya, menyimpan pain, suffering, dan trauma yang begitu besar. Jadi beberapa cara untuk membersihkan kristal yang suka aku lakukan adalah dibersihkan dengan air, ya. Untuk kristal-kristal tertentu perhatikan, ya kalian harus belajar sih, kalau kristal kayak selenite terus jangan dibersihkan sama air karena dia akan melarutkan, dia lebih melarutkan ke badannya itu sendiri, dia kemakan sama air. Ada yang nggak boleh sama air, dia bolehnya sama direndam sama garam laut kayak gitu. So you gotta learn a lot about crystal kalau emang niat mau memakai dengan serius. Terus yang kedua adalah dengan singing bowl. Ini adalah singing bowl dan semua kristalnya aku taruh di dalam abalone shell ini, dan kemudian kita mainkan singing bowl-nya dengan pelan dan dengan lembut. Dan maka vibrasi itu akan membantu mengclearkan atau melepaskan semua muatan-muatan yang sudah penuh di kristal-kristal ini. Cara ketiga adalah dengan suara kita sendiri, ya. Manusia, aku sangat bersyukur sekali diberikan suara dan kemampuan berbicara oleh Allah sebagai salah satu modalitas penyembuhanku. Dan frekuensi suara manusia meskipun nggak perlu bagus-bagus banget, pada saat kita bernyanyi dengan tenang, dengan damai dan santai, maka kristal-kristal yang kita pakai itu juga ikut terclearkan energinya atau molekul-molekulnya. So, aku tuh kayak misalnya males ngerendam di garam laut atau males mencuci gitu ya, aku hanya suka taruh di sini terus aku kayak chanting sekedar I need coffee first before chanting. Aku kayak menenangkan diri dan kemudian mulai chanting yang sekedar om gitu ya. Atau bisa melakukan mantra yang sedikit panjang, atau boleh zikir apapun yang kalian suka, nyanyi apapun. Aku kasih salah satu contoh mantra yang suka aku nyanyikan. Om Bhurvaswa Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya
itu contohnya salah satu mantra pendek, which is aku menyadari dengan menyanyikan mantra Gayatri, mungkin ada beberapa kalangan umat Hindu yang keberatan, mungkin idealisme mereka ada beberapa pernah bilang ke aku bahwa mereka keberatan kalau mantra yang sakral itu dinyanyikan atau dilagukan. Which is kasusnya sama persis dengan umat muslim, beberapa teman umat muslim yang keberatan kalau lagu-lagu rohani itu dinyanyiin, dibuat nada, jadi kayak mereka memboikot Maher Zain, atau mereka nggak suka kalau Haddad Alwi nyanyi, mereka nggak suka kalau UJ atau siapa lagi ustadz-ustadz seleb itu nyanyi karena sangat tidak nyunah gitu. Back again, aku kembalikan lagi, ini hanya sekedar contoh, aku hanya memberikan salah satu alternatif untuk meng-clearing space dan menyajikan satu kenyataan bahwa kita diberikan suara dengan frekuensi tertentu, kita bisa pakai untuk meng-clearing our space, mendamaikan hati dan juga orang-orang di sekitar kita dan juga kristal-kristal ini, oke? Dan satu hal terakhir tentang membersihkan kristal yang mau aku bagi adalah dengan cara menjemur atau memaparkan kristal tersebut di bulan purnama atau di sinar rembulan gitu. This is sound very weird, I know this is sound very mystical, terdengar sangat klinik, sangat aneh. Aku punya satu penjelasan yang scientific, which is kalian bisa cari sendiri. Kalau memang kita membahas semuanya serba scientific sekarang pasti nggak akan selesai videonya. Bulan punya relasi yang sangat erat sekali dengan kita sebagai satelit bumi, ya. Aku selalu mendapati bulan sebagai sumber feminine power atau feminine energy yang sangat kuat, ya. Kemudian sebagai umat Islam, seorang muslim yang mempelajari histori agama Islam, cukup dengan kenyataan bahwa penanggalan kalender Islam menggunakan sistem lunar calendar, bahwa itu kayak semacam sebuah tamparan berkali-kali di muka gue bahwa God, Allah dan Muhammad pengen kita tahu dan kita sadar bahwa moon is meaning something for us. You know, like bulan itu punya peran yang sangat besar dan Allah dan Rasul mau kita untuk mempelajari dan mengcultivate lebih dalam lagi tentang bagaimana melakukan ritual-ritual full moon, atau belajar just being and reading all the ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita. So, bulan adalah satelit, ya, which is a very powerful gravitation atau gravity, ya. Cukup dengan kita tahu bahwa setiap bulan purnama bertonton atau berjuta, entah berapa miliar kilogram lautan yang segitu luasnya aja bisa ketarik naik gitu ya. And then buat kamu para kaum wanita, mungkin kamu agak sensitif kalau tiap bulan purnama kamu jadi misalnya migrain, sakit kepala, gak enak badan berasa tepar, atau makannya jadi banyak, atau malah uring-uringan kayak mau mens tapi padahal bukan PMS, dan itu terjadi setiap bulan purnama. That is very normal. Kita perempuan ditakdirkan punya struktur emosional dan struktur otak yang lebih sensitif dan lebih punya psychic ability dibandingkan laki-laki. Hormonal kita sangat terpengaruh dengan bulan karena kita juga mengandung feminine energy yang besar seperti bulan. So moon is like our another mother besides Mother Earth. So aku juga mulai belajar bagaimana kita menggunakan atau mengcultivate energi bulan purnama. Kalau memang lautan yang begitu besar saja dia bisa tarik ya, dengan segala kekuatan elektromagnetiknya, atau kita manusia aja bisa kepengaruh sama kekuatan gravitasinya, apalagi kristal-kristal ini gitu. Mereka sudah berteman atau mereka sudah berinteraksi lumayan lama, entah berapa lama gitu ya, sebagai sesama benda kosmik. So mereka pretty much familiar with each other. Jadi salah satu metode pembersihan yang efektif adalah dijemur di temaram terangnya bulan purnama pada saat malam hari. Kalau tidak bisa di luar rumah atau pada saat mungkin hujan, bisa saja di dalam rumah di jendela yang penting terpapar aja, yang jendelanya dibuka, kemudian kordennya dibuka,
lampu kamarnya dimatiin dan kemudian ada sinaran yang masuk dan ini bermandikan sinar. That's really enough and that can clean up all the baggage yang sudah disimpan oleh kristal-kristal ini. So I think that's really interesting for me. I really want to know what you think about it and what's your opinion about it. So leave the comment below. Kita bersiap untuk metaphysical collectibles haul yang aku dapat waktu aku belanja ke Sedona. Jadi pada saat aku baru banget pulang ke Sedona, aku sangat kecapean, sakit, demam parah banget, dan bener-bener tepar, dan ini sudah menunggu lama banget untuk dibikin video haulnya ya, dan ternyata baru kesampaian sekarang. So let's do it. Ini aku beli di Sedona. Aku senang banget karena sudah banyak beberapa barang yang udah lama aku cari. So I'm so really excited. Aku tuh dapat finally aku dapat figurin Archangel Raphael. Raphael ini aku sudah banyak bekerja dengan Archangel Raphael sejak lama, sejak aku memulai praktek angel therapy, dan Raphael adalah Archangel yang paling sering, the most atau the only archangel that really speaks to me gitu ya. Meskipun juga ada Michael, Jophiel, ya ketiga archangel yang paling sering gue ajak kerja bareng itu adalah Raphael, Jophiel, dan Michael. Dan ini bener-bener paling sering banget karena emang aku membantu orang biasanya sih karena kena masalah, antara masalah emosional atau masalah keluarga atau masalah kesehatan gitu. Jadi aku sangat sering meminta bantuan penyembuhan lewat archangel Raphael ya. Gabriel juga ya, Gabriel juga, tapi nggak begitu sering. Ini banget yang sering, dan kayak merasa kayak destiny gitu ya pada saat aku masuk sebuah toko metafisika di Sedona, dan ujuk-ujuk dari dalam diri aku kayak langsung ngajak ngomong petugasnya dan nanya, kamu punya patung Archangel Raphael nggak? Terus dia bilang ada dan tinggal satu-satunya. So I think I'm really destined for this. Very good. Dan aku biasa taruh di pajang aja di tempat pajangan biasa. Aku nggak punya altar khusus seperti orang-orang lain. Ya aku pajang aja bersama benda-benda yang punya arti khusus buatku. So I'm so excited now. I'm having an Archangel figurines. Terus barang kedua adalah ini dari Grand Canyon. Ini namanya adalah apa ya? Kayak healing stone. Dia Native American craft. Dia dibikin sama suku-suku Indian asli ya. Jadi suku-suku Indian yang masih bertahan di Amerika ini ya, mereka bertahan hidupnya lewat hasil-hasil kerajinan ya. Mereka atau tanahnya udah diambilin semua, Bu, kasihan banget. Jadi bener-bener ya beberapa ada yang akhirnya terasing gitu ya atau menyingkir, tapi yang masih bertahan di Grand Canyon, mereka masih mempertahankan tanah warisan, dan mereka menarik mereka punya persenan dari segala pemasukan pariwisata yang masuk, dan mereka juga mostly bikin kerajinan ini. Jadi ini lucu banget. Aku nggak tahu simbol apa, tapi aku sukanya adalah tulisan di baliknya. Tulisan di baliknya berkata I am abundant health, dan ini adalah intention stone yang lucu banget kalau aku bilang ya. And then I have one thing more here. Ini adalah benda yang udah aku hunting dari lama banget. Kebanyakan yang aku sharing di sini adalah Toltec healing ya. Toltec healing itu Native American healing atau suku-suku Indian. Dan ini adalah shaman rattle. Beruang ini adalah salah satu totem yang sacred sekali menurut penduduk Native American, dan mereka dipercaya sebagai pelindung ya, pelindung. Kemudian ini tuh rattle yang dipakai untuk mengusir roh jahat atau mengusir kayak jin, setan segala macam, atau sekedar energi-energi yang jelek kayak nggak mood atau bete atau males atau kayak curiga segala macam, hal-hal yang vibrasinya rendah. Dan sebenarnya sih bisa di searching cara makainya gimana, cuma mostly like satu orang atau satu objek atau satu rumah, dan kita bersihkan dengan shamanic rattle ini. Jadi so basically shamanic rattle ini fungsinya akan sama nanti dengan smudging yang akan aku sharing.
fungsinya adalah clearing. Jadi dan karena dia punya satu desain yang sangat lucu, dia juga bisa berfungsi sebagai ornamen dekorasi aja gitu. Suka aku gantung. Dan kalau ada yang butuh exorcism, I'm ready to go. And then, oh my god, do you have any idea what it is? Oke, kita mulai dari sini dulu deh. Aku beli incense kit ya, incense kit semacam apa ya, menyan atau semacam hionya Native American. Di sini tuh ada nama-nama tumbuhan yang lumayan familiar juga ya. Ada Seven Stand Sampler, di mana ada cedarwood juga. Ada nama-nama yang udah sangat familiar lah buat aku. Ada juniper, pinyong, cedar, hickory, balsam fir, alder, dan mesquite. Aku belum coba sama sekali. Sebenarnya udah pengen banget coba, cuma belum sempat dibuka. Dan ini adalah caranya. Dia ada holdernya dan cukup dengan dibakar. Kayak Bali gitu ya. Kayak hio-hio di Bali gitu deh. Ya. Dan incense ini sekali lagi adalah another thing yang menunjukkan betapa interconnectednya kita. Karena kayak semua nenek moyang kita mau di daerah manapun ya, Amerika Selatan, Indonesia, Bali, Sumatera, Arab, segala macam, kayaknya nggak ada manusia yang nggak bakar incense ya. So this is a very ancient healing modalities that our ancestors did all the time. Alright. Terus aku beli chakra banner. Wow, sorry. Aku beli talking stick ya. Kalau kamu pernah lihat di film New Girl, aku suka banget serial New Girl. Pada saat Jess sama teman-teman kos-kosannya tuh atau teman-teman kontrakannya pada berantem dan semuanya pengen ngomong, Jess akhirnya ngeluarin satu talking stick kayak gini ya. Jadi talking stick ini dipakai, sekarang masih banyak dipakai, cuma dipakai di suku-suku Indian dulu. Kalau memang pada mau berantem udah kayak mau perang, cara rembukannya atau cara musyawarahnya adalah dengan ini. Kalau pakai ini, yang lain nggak boleh ngomong kecuali yang megang gitu. Ungkapin semua unek-uneknya, udah lega, kasih lagi. Ungkapin semua unek-uneknya sampai lega, kasih lagi, muter sampai semua dapat giliran. So semua orang mengerti dan bisa mengungkapkan perasaan sebenarnya. Dan ini penting banget buat keluarga ya, karena keluarga juga banyak yang mendem. Kalau pakai ini udah nggak boleh mendem, semua keluarin, mau sejelek atau mengagetkan apapun, biar lega semuanya keluarin, sehingga kita pada akhirnya bisa mengerti gitu. Kalau kita nggak pernah mengungkapkan, bagaimana orang lain bisa tahu apa yang kita alami gitu kan. So this is a very good for my family and maybe I can share it with some friends. Aku kayaknya beli dua deh, beli dua. Baim pilih satu, aku juga pilih satu. So this is a talking stick. Ini adalah chakra banner. Chakra banner ini ada harganya ya, kalau kelihatan. Dia chakra banner. Aku udah lama banget pengen punya ini, dan dia hanya digantung gitu aja, tapi belum sempet aku buka. Ini baru pertama kali opening nih chakra bannernya. Dia bentuknya tuh mostly kayak gini, kecil sih, tuh kayak gitu. Dia akan panjang kayak gitu. So terus, nah aku beli white sage. Seperti tadi ya, smudging. Aku suka smudging. Smudging itu adalah bagian dari burning incense juga. Mirip-mirip, cuma ini kalau bentuknya daun, ini bentuknya kayak udah dipres gitu, udah kayak bubuk yang dipres dan dipadatkan. Nah, kalau ini fungsinya sama ya. Semua kalau kalian lihat, semua healers ya, atau kayak semua psychic itu melakukan ritualnya dengan smudging. Dan smudging ini tetap scientific facts-nya juga banyak, kalian harus cari sendiri. Karena ini dilakukan oleh semua nenek moyang kita ya, dan sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh banyak keluarga, banyak orang, karena ini cara alami untuk membersihkan rumah dari qi yang tersendat, untuk membersihkan rumah dari aliran udara yang kurang begitu bagus, dari mold ya, jamur-jamur yang terjebak ya di pojokan-pojokan atau di lubang-lubang ventilasi. This is a good way and a very cheap way, karena harganya juga sangat terjangkau.
Dan baunya sih dibilang enak enggak, dibilang bau nggak enak juga enggak ya, netral sih, lebih ke bau-bau tumbuhan, bau-bau alam gitu. Cuma suamiku kurang suka kalau aku smudging, so biasanya aku kalau smudging pada saat pagi-pagi dia berangkat kantor, aku smudging, semua ruangan aku proteksi, semua ruangan aku bersihkan, dan sore udah nggak kebauan lagi. So this is smudge white sage. Ada jenis-jenis lainnya untuk smudging, nggak cuma white sage, ada banyak, ada cedar segala macam, but ini adalah salah satunya aja. And then another talking stick. So I have two talking sticks, satu gede satu kecil. Nih yang kecil ini yang milih Baim, ini yang gede. I'm really excited about this Native American talking stick. Nah, ini aku punya dua bulu ayam nggak jelas ini ya. Aku punya dua bulu ayam nggak jelas ini. Ini adalah namanya apa ya? Namanya spreader. What did I forget what's the name of it. Ini maksudnya adalah kalau kita smudging, biasanya kalau aku ngelakuin smudging, should I show you how I smudge? Should I show you how I smudge? Okay, I think I will show you how I smudge. Well, I'm back with the lighter. So, aku bener-bener pengen supaya menghilangkan rasa penasaran atau keingintahuan kalian, aku akhirnya bener-bener ingin mendemonstrasikan atau menunjukkan bagaimana cara aku smudging sehari-hari. Yang pasti harus bawa alas, karena smudging ini semacam kayak rokok atau kayak cerutu gitu, dia mengeluarkan ampas. Jadi kita nyalain lighternya, kita ambil satu daun yang kecil aja gitu, kita nyalain, and that's it. Dia akan mengeluarkan asap yang pekat ya, tapi unik deh, meskipun dia asapnya pekat, alarm fire aku sama sekali nggak pernah bunyi, meskipun aku nggak buka pintu. Meskipun ya harusnya sih yang disarankan tetap pintu dan jendela dibuka, tapi kayak aku nggak pernah buka pintu, aku biarkan si asap white sage ini keluar lewat ventilasi heater aku, dan udah kita bawa ke setiap ruangan, kita doain, which is di kultur atau di tradisi agama Islam di banyak negara di Timur Tengah, mereka doing incense all the time dengan bacaan-bacaan ayat tertentu. So, there's nothing weird about it. Ini adalah cara aku smudging, dan aku keliling rumah tiap kamar gitu ya, gue bersihin istilahnya. So, there's no ghost in my house, I think. I think. Dan ini adalah fungsinya untuk spreading ya. Pada saat asapnya hanya naik secara vertikal, dia si feather ini untuk spreading gitu, biar kita nggak begitu capek muter ya. Jadi orang-orang native zaman dulu spreadingnya pakai bulu ini, meskipun bisa pakai apapun, cuma bulu ini dipercaya lebih afdol atau lebih secara spiritual lebih sinergis untuk menyebarkan si asap smudging. Baunya sangat nggak mengganggu ya, bukan. Kalau kalian baru banget nyoba smudging, kalian akan merasa baunya kayak bakar sampah ya, karena memang dia bikin ampas karbon yang hitam gitu ya, emang baunya kayak bau bakar sampah gitu. Tapi beda kayak bakar sampah, lebih herbal baunya. So this is my first smudging online in front of a lot of people, right? Jadi ini aku taruh dulu di sini, dan ini dua adalah spreadernya, feathernya. Dari zaman dulu mereka pakainya pakai burung elang, tapi you know what, I'm just put it aside. It's really disturbing for my video, okay? I'm just put it aside there. Pastikan bener-bener jangan sampai kebakaran ya, pastikan harus di bawah supervisi kalau kamu smudging, dan tunggu bener-bener sampai daunnya habis terbakar semua, dan baru kamu bisa tinggal ya, karena bisa berpotensi untuk menimbulkan kebakaran kalau ditinggal sembarangan. So this is untuk smudging juga, menyebarkan asap smudging atau white sage, ada yang kecil ada yang gede. I really love them. Dan yang terakhir, oh no, kita masih ada dua.
So this is a clear quartz skull. Yang pasti kalian aneh banget nih, ngapain Bun beli tengkorak. Dan ini yang salah kaprah lagi. Jadi kenapa perkembangan spiritual itu begitu terganggu dan menerima banyak tekanan, karena memang di luar sana secara konspiratif banyak sekali kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang diputarbalikkan. Kalau kalian pikir tengkorak itu identik dengan kuburan atau kriminal atau kejahatan, atau tengkorak ini hanya layak hanya pernah kamu lihat di tatonya pembunuh jambret di terminal busway, atau homeless atau pengamen yang pemakai narkoba segala macam, dan kamu sudah kena si konspirasi itu. Skull atau tengkorak adalah simbol yang sangat sacred. You know what? Skull atau tengkorak memiliki arti yang sangat sakral dan sacred. Sama sekali nggak ada serem-seremnya, sama sekali nggak ada kelam-kelam atau gelap-gelapnya. It's not a dark symbol, it is a very sacred symbol. So you have to know that. Banyak sekali simbol-simbol sakral yang diputarbalikkan oleh Dead Black Hidden Hands menjadi sesuatu yang dicemooh, dijauhkan, atau yang anti, atau ditinggalkan, atau dicap jelek, atau dicap segala macam. Jadi salah satunya skull atau simbol angka 13, dibilang simbol angka sial, padahal 13 itu adalah angka yang sangat powerful. Tapi zaman sekarang orang-orang nggak mau ya sama sekali berbau-bau punya sesuatu yang berbau-bau angka 13 atau 12 gitu ya, padahal dua angka itu sangat sacred sekali secara ancient. So beware of it. Sometimes your mindset is really deceiving you, guys. Dan yang terakhir adalah, no, I have two more stuff. This is a fun video, right? Yang ini adalah dream catcher. Wow, it's so cute. Udah lama aku pengen punya dream catcher. Dream catcher ini dipercaya ada bacaannya sih. Dream catcher adalah menangkap semua mimpi ya, terutama mimpi buruk ya. Kalau mimpi itu buruk, maka akan terbakar ya. Secara mental atau secara energetically akan terbakar saat sinar matahari keluar di pagi hari ya. Sedangkan kalau mimpi baik yang tertangkap di dreamcatcher ini, di jaring dreamcatcher ini, kalau mimpi baik yang terbakar maka akan bertahan di situ untuk bisa dikembalikan ke malam-malam lainnya. It's so beautiful ya. Harganya $14 ya. Memang mahal banget, tapi dengan aku membayar harga mahal ini aku sudah mensupport kehidupan para Native American, Indigenous American yang masih ada di United States ini, dan I'm very proud of it and I'm very happy to spend my money for them. Jadi ini adalah dreamcatcher yang punya kayak saringan mimpi buruk ditangkap dan kemudian terbakar pada saat pagi hari, dan mimpi baik disimpan untuk kemudian dilempar kembali ke kita untuk kita mimpikan kembali di malam-malam selanjutnya. Dan yang terakhir adalah aku beli Medicine Woman Tarot Deck. Ini sama sekali belum aku buka ya, baru sekarang ini aku benar-benar opening. Dia ada karena aku selama ini cuma melakukan service tarot reading hanya pakai satu jenis kartu, aku sangat excited untuk pakai kartu-kartu yang berbeda kayak gini, dan dalamnya kayak gini. Dan dia nggak ada buku. Oh, ada deh bukunya, ada buku kecil. Let me read a little bit about this. Honoring Mother Earth and all living things, Medicine Woman Tarot gently guides you through the seasons with harmonious images. Find strength in the deck and let it help you find the spiritual influences needed to reach your highest version. Wow. Lebih gambar-gambarnya tuh, I think I'm gonna open it now untuk melihat overall look dari isinya. Untuk melihat overall look, bahannya cukup kuat sih kalau aku bilang ya. Mirip-mirip kayak angel tarot reading ya. Cuma ini dia lebih ke gambar-gambar orang zaman dulu ya. Orang-orang Indian zaman dulu, lihat tuh. Gambar orang Indian zaman dulu lagi menanam benih ya.
I cannot do a reading today because this video will be like an hour length. Well, I will make another reading with this deck in another time, okay? Padahal udah gatel banget pengen shuffling terus pengen reading gitu ya, but I can. Jadi mengingatkan bahwa kita semua adalah healer, kita semua adalah penyembuh sejauh mana kita untuk menyediakan space, opening space supaya kemampuan itu bisa hadir gitu. So I think that's pretty much it. Dan sekarang meja gue udah makin berantakan aja dengan barang-barang ini. I think and I hope you can enjoy my video today. I hope you can give me any comments, give me any questions, and I love to open any discussion with you. Dan well ya, sehat selalu. Sampai berjumpa di video saya berikutnya, dan ingat, teruslah belajar dengan segala kerendahan hati. Sampai jumpa.